Oke, sesuai request yang sudah dari bulan Juli kemarin, sekarang ini gue akan membahas tentang LN Toaru series, tepatnya LN Toaru New Testament. For your information dulu, kalau kalian mau lebih pas dengerin cerita kali ini, maka kalian itu harus nonton dulu Toaru Majutsu Index sampai seasonnya ketiga teman-teman. Karena memang LN ini akan melanjutkan cerita dari Toaru Index yang season ketiga. Tepatnya, setelah Toma menyelesaikan Perang Dunia Ketiga dan beberapa organisasi seperti Item juga udah kembali ke dekat Academy City. Gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Panel cerita pun dibuka dari sisa-sisa anggota organisasi Item, yaitu Hamazura, Mugino, Taketsubo, dan Kinohata. Saat ini, mereka berempat sudah berada di Academy City, tepatnya di markas mereka yang dulu. Ya, setelah Hamazura dan Taketsubo kembali dari Perang Dunia Ketiga, mereka pun berkumpul kembali bersama dengan Mugino dan Kinohata. Seperti biasanya, saat itu Hamazura tetap menjadi pesuruh dalam organisasi Item, terutama bagi Mugino sang ketuanya. Karena memang dalam organisasi itu Hamazura adalah expert level 0 di antara mereka semua. Namun nampaknya kali ini si Hamazura nggak terlalu gampangan banget buat diperintah lagi sama Mugino, sampai-sampai terjadi pertengkaran kecil di antara mereka berdua nih. Tapi saat itu, Mugino pun tiba-tiba berhenti buat ngejahilin Hamazura. Lalu berkata nih, kalau bukankah tempat itu sudah ditemukan? Kalau memang sudah ditemukan, maka mari kita mengunjungi tempat itu sejenak. Ya, mari kita ke kuburan Frenda. Kita tahu teman-teman, yang ngebunuh Frenda sendiri adalah Mugino. Tapi kala itu dia sedang dalam posisi yang sangat stres teman-teman, hingga membuatnya berani membunuh Frenda sendiri. Ditambah lagi, sikap dari Frenda yang selalu menentang siapapun, itulah yang membuat mereka jadi berselisih. Panel cerita pun berpindah ke distrik tingkat 10 dari Academy City. Itulah tempat yang sangat berbeda dalam Academy City, di mana Academy City yang kita tahu kan adalah tempat yang nyaman bagi para siswa. Ada banyak kafe dan beberapa mall yang ada di sana. Namun, pemandangan berbeda pun ditampilkan sama distrik 10 ini. Banyak sekali tempat kumuh yang ada di sana. Lalu tingkat kriminalitas juga sangat tinggi di tempat itu. Tapi tentunya hal seperti itu gak mungkin bisa menghentikan Mugino dan yang lainnya. Karena memang mereka berada di atas level 3 dengan Mugino sendiri yang sudah mencapai level 5. Nah, dalam distrik 10 ini jugalah mayat Frenda diletakkan. Karena bisa dibilang, kalau hanya dalam distrik 10, tempat pemakaman dari semua orang itu ada di Academy City. Saat itu, hanya Mugino lah yang masuk ke dalam makam Frenda. Sedangkan Hamazura, Kinohata, dan Taketsubo itu menunggu di luar. Ini adalah permintaan dari sang ketua sendiri. Maka dari itu, mereka bertiga juga menghormati permintaannya. Selagi menunggu Mugino menyelesaikan urusannya, Hamazura pun berbicara nih sebentar dengan Taketsubo. Ya, sebagaimana yang kita tahu, dua sejoli kita yang satu ini kan udah sangat deket banget dari Toaru Majutsu Index season keduanya. Maka dari itu mereka juga mulai memperdalam hubungan lagi nih. Dan tidak berapa lama mereka itu mengobrol, Mugino pun kembali keluar dan menemui mereka nih. Melihat hal itu, Hamazura pun berkata dengan senyuman, apakah urusannya udah selesai? Di sini, Mugino juga tersenyum dan berkata kalau semuanya sudah selesai. Waktunya mereka kembali ke markas. Namun nih, saat mereka dalam perjalanan pulang, Hamazura dan yang lainnya pun dihadang sama beberapa berandal yang ada di sana. Tentu, Hamazura pun gak takut sama sekali dengan para berandal itu. At least saat ini, anggota Item sendiri memiliki kemampuan yang jauh di atas para berandal ini, yang kemungkinan juga mereka itu expert level 0 teman-teman. Maka dari itu Hamazura gak ragu buat berdiri di depan para wanita untuk melindungi mereka. Lagi pula, dia adalah salah satu orang yang selamat dari Perang Dunia Ketiga. Jadi kalau cuma harus melawan beberapa berandal saja, bukanlah masalah besar bagi dirinya. Walaupun memang nih, misalkan Hamazura juga akan kalah, maka Mugino, Kinohata, dan Taketsubo nggak akan tinggal diam. Itulah bayangan yang dipikirkan sama Hamazura. Tapi kenyataannya sangat berbeda teman-teman. Nampaknya, Mugino dan Kinohata itu ingin menjahili Hamazura. Maka dari itu mereka pun berpura-pura lemah dan menggenggam setiap tangan dari Hamazura. Tentu Taketsubo yang polos pun gak senang melihat perlakuan dari Mugino dan Kinohata. Maka dari itu, dia pun langsung protes kepada dua gadis yang ada di depannya
yang ingin merebut gebetannya itu. Namun di sini, bukannya makin menggoda Hamazura, si Mugino itu malah mendorong Hamazura ke depan hingga membuat tubuhnya menabrak semua berandalan tadi. Setelah kejadian itu, Mugino pun langsung mengajak lari Kinohata dan Taketsubo, meninggalkan Hamazura sendirian dengan para preman tadi. Tentunya insting bertahan hidup dari Hamazura pun berteriak nih, jadi dia langsung memacu dirinya untuk segera pergi juga dari tempat itu. Daripada nantinya, dia itu malah jadi samsak bagi para berandal ini. Panel cerita pun berpindah ke pemukiman kumuh yang ada di dekat distrik 10. Saat itu Hamazura masih berusaha melarikan diri dari kejaran para berandal tadi. Untung aja Hamazura itu berhasil mengelabui mereka dengan cara memasuki area pemukiman kumuh. Namun di sini dia juga sempat melihat sosok gadis dengan pakaian SMP Tokiwada ini. Hamazura itu pernah melihat gadis ini pas masih berada di distrik utama Academy City. Karena memang rambut pendek coklatnya itu sangat bisa dikenali. Tapi di sini Hamazura itu masih belum mengetahui nama dari gadis itu. Nampaknya, sang gadis juga terlihat sedang terburu-buru untuk pergi dari distrik 10. Sebenarnya si Hamazura juga penasaran kenapa gadis tadi itu berada di sini. Bahkan, kalau bisa, Hamazura itu mau aja membantu gadis itu kalau dia sedang dalam masalah. Tapi nih, saat ini keadaan Hamazura sendiri sedang dalam pengejaran para berandal. Jadi dia lebih memilih untuk membiarkan gadis itu aja pergi. Namun saat itu Hamazura juga ketemu sama teman lamanya nih yang bernama Hanzo. Tentu, Hanzo pun cukup heran kenapa Hamazura bisa berada di distrik 10 ini. Tapi dia lebih memilih untuk tidak menanyakannya. Di sini Hanzo pun malah mengajak Hamazura untuk pergi makan di kedai dekat distrik utama. Panel cerita pun berpindah ke distrik utama dari Academy City. Ketika itu, Hanzo dan Hamazura sedang berbicara sebentar tentang Perang Dunia Ketiga dalam sebuah kedai. Tentu, Hanzo pun gak menyangka nih, kalau Hamazura bisa lepas dari kejadian yang sangat mengerikan itu. Sampai-sampai Hamazura juga mendapatkan julukan sebagai Kaisar Akhir Zaman. Hamazura pun tidak menolak pujian yang dilontarkan sama Hanzo tadi. Namun setelah beberapa obrolan berlalu, Hanzo pun mendapatkan sebuah pesan dari seseorang. Melihat hal itu, Hanzo pun berkata kalau nampaknya dia telah mendapatkan pekerjaan baru kali ini. Maka, dia akan segera pergi dari sini dan membayar makanannya sendiri. Mendengarkan hal itu, Hamazura pun gak mau nih kalau si Hanzo pergi gitu aja. Karena memang saat ini, dia tidak memiliki uang untuk membayar makanannya sendiri, teman-teman. Jadi dia pun langsung pergi dari kedai itu juga dan membiarkan Hanzo untuk membayarkan makanannya. Panel cerita pun berpindah ke Carter Accelerator, Misaka Wars, dan Misaka Last Order. Sebagaimana yang kita tahu, kalau dalam Toaru series ini si Akselerator udah jadi pelindung bagi Misaka Last Order. Padahal dia sendiri udah ngebantai para Misaka Sister dengan kejam. Ya walaupun memang itu cuma sebatas uji coba aja gitu. Tapi entah kenapa nih Akselerator itu malah nggak mau ngebantai Misaka Last Order. Mungkin dia suka lol, maksudnya mungkin dia itu gak mau ngebantai Misaka Last Order sebagai penebusan dosa karena ngebantai para sister gitu. Makanya sekarang ini, si Akselerator itu protektif banget sama Last Order. Tapi sewaktu di season 3 Toaru Majusu Index yang lalu, kita diperlihatkan juga kalau dalam Perang Dunia Ketiga, Akselerator dan Misaka Last Order itu diserang sama Misaka Wars yang memang merupakan versi terkuat dari cloningan para sister. Tapi sekarang, setelah melewati Perang Dunia Ketiga yang panjang tadi, si Misaka Wars itu malah jadi berteman baik sama mereka berdua. Bahkan Misaka Wars juga ikut tinggal bareng sama Akselerator dan Misaka Last Order. Nah, ternyata dalam rumah mereka juga ada sang guru olahraga, yaitu Yomikawa Aiho yang cukup dekat dengan Akselerator, dan ada juga Yoshikawa Kikyo, sang peneliti yang ngebantu Misaka Wars nih. Ya, ternyata mereka berlima itu tinggal satu rumah bareng, teman-teman. Terlepas dari mereka semua yang sebelumnya bermusuhan, kini rumah itu pun cukup damai dengan mereka berlima di dalamnya. Bahkan Misaka Wars dan Last Order juga sedang main game bareng nih. Nah, di sini Yomikawa Aiho juga berkata, kalau dia itu ingin meminta Akselerator untuk berbelanja di minimarket sebentar. Karena memang persediaan mereka juga udah habis. Selain itu, kerjaan dari Akselerator juga dalam rumah ini cuma tidur-tiduran aja. Makanya Aiho itu memintanya untuk berbelanja. Tentu, dengan terpaksa Akselerator pun mengiyakannya nih. Ketika melihat hal itu, Last Order pun langsung minta ikut sama Akselerator.
Tapi tentunya si Aihong nggak memperbolehkannya, karena memang di luar sana itu masih sangat berbahaya. Tentu Last Order pun cukup kesal nih, karena nggak diperbolehkan ikut sama akselerator. Jadi dia pun sampai-sampai memancarkan gelombang otak yang bahkan mempengaruhi Misaka Wars nih. Ketika menerima gelombang dari Last Order, entah kenapa Misaka Wars itu memiliki perasaan yang sama dengan Last Order. Dia ingin ikut belanja sama akselerator. Ya, nampaknya teman-teman, Misaka Wars dan Last Order itu masih terhubung satu sama lain deh. Maka dari itu mereka berdua juga bisa berbagi perasaan. Namun sayangnya, saat memancarkan gelombang tadi, Last Order itu langsung pingsan di tempat. Jadi hanya Misaka Wars sajalah yang menemani akselerator belanja. Namun tentunya ketika ada dua orang yang kikuk belanja bareng, maka kita bisa menebak gimana kacaunya obrolan mereka berdua. Bahkan saat itu Misaka Wars juga sampai menghasut akselerator untuk ngambil belanjaannya aja tanpa membayar. Ya, sifat buruk dari Misaka Wars itu masih ada aja. Tapi tentunya akselerator gak mau menerima hal tadi. Setelah mereka itu belanja, baik akselerator dan Misaka Wars itu gak sengaja memergoki sebuah bus yang nampak mencurigakan nih. Jadi mereka pun memutuskan untuk mengikuti bus tadi dan bukannya pulang ke rumah gitu. Panel cerita pun berpindah ke karakter Hamazura lagi. Setelah bertemu dengan Hanzo di kedai distrik utama, Hamazura itu mendapatkan sebuah panggilan dari Mukino melalui ponselnya Taketsubo nih. Dia berkata kalau semua berandalan tadi sudah dibereskan sama mereka. Tapi karena mereka juga kehilangan jejak Hamazura, jadi mereka mengajak untuk ketemuan lagi nih di dekat distrik utama aja. Tentu Hamazura pun menyetujui hal itu karena memang tanpa ketiga gadisnya, Hamazura cukup rawan terkena serangan dari berandal lagi. Ya, walaupun dia itu sudah selamat dari Perang Dunia Ketiga, tapi dia tetaplah Esper berlevel 0 teman-teman. Dia tidak memiliki kemampuan apapun dalam tubuhnya itu. Setelah beberapa saat berjalan, Hamazura pun ketemu sama gadis yang merupakan kenalan dari Hanzo. Gadis itu bernama Kurawa. Dia adalah gadis Gal berkulit coklat yang sangat mengenali Hamazura dan juga Hanzo. Di sini Hamazura pun berkata kalau dia baru aja ketemu sama Hanzo, karena katanya si Kurawa juga ingin mencari Hanzo gitu. Dan setelah menjelaskan semua situasinya kepada Kurawa, akhirnya gadis itu pun mengerti situasinya nih. Karena hal itu juga si Kurawa akan menceritakan sesuatu kepada Hamazura. Ini adalah cerita tentang apa yang Hanzo sembunyikan. Panel cerita pun berpindah ke pinggiran gang distrik utama. Saat itu Kurawa pun menceritakan semuanya tentang Hanzo kepada Hamazura nih. Fakta kalau Hanzo juga masih melindungi seorang gadis yang pernah dilindungi sama Komaba Ritoku. Dia adalah ketua dari Skill Out. Nah, gadis yang dimaksudkan sama Kurawa ini bernama Fremea Seifelun. Saat mendengarkan nama itu, Hamazura pun terdiam sejenak nih. Dia pun merasa mengenal nama belakang dari gadis tadi. Dia terus berusaha mengingat nama dari gadis itu. Dan benar saja, Seifelun adalah nama belakang dari Frenda. Itu berarti Fremea adalah adik perempuan dari Frenda. Di sini Kurawa juga menjelaskan kalau dia tidak tahu alasan pastinya, tapi Fremea nampak sedang diincar sama beberapa organisasi yang ada di Academy City. Itu merupakan hal yang cukup aneh, mengingat Fremea adalah Esper berlevel 0. Tapi kenapa banyak organisasi yang mengincarnya gitu? Setelah mendengarkan penjelasan dari Kurawa, Hamazura pun berpikir sejenak. Frenda telah tiada karena berusaha untuk melindungi Taketsubo dan dirinya dari Mukino yang stres. Maka dari itu, sudah menjadi kewajiban bagi dirinya untuk melindungi hal yang ditinggalkan sama Frenda. Tapi masalahnya, dia juga tidak bisa meninggalkan item begitu aja. Walaupun Mugino, Kinohata, dan Taketsubo lebih kuat daripada dirinya, tetap saja dia harus berada bersama dengan mereka. Di sini terjadi pergulatan yang cukup hebat dalam diri Hamazura. Tapi akhirnya, si Hamazura pun berkata kalau nampaknya dia juga ingin membantu Hanzo untuk melindungi Fremea. Kali ini, dia tidak akan membiarkan sesuatu yang berharga di hidupnya itu hilang lagi. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin seluruh pembahasan singkat untuk Toaru seriesnya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.